Oke, perkenalkan nama saya Roni. Saya pada kesempatan ini membuat video tutorial tentang network fundamental, di mana video ini akan berseri mulai dari pengenalan akan IP address, kemudian sampai routing protokol, dan selanjutnya sampai dasar-dasar network yang mungkin diperlukan untuk pelajaran berikutnya. Nah, pada video pertama kali ini saya mau mengulang sedikit buat teman-teman yang mungkin pernah belajar tapi lupa, ingin mempelajari hal ini juga, yaitu tentang konversi dari bilangan desimal ke biner maupun ke heksadesimal. Nah, kenapa materi yang mungkin kita anggap sebagai basic ini perlu kita pelajari kembali, kita perlu segarkan atau refresh, karena ketika kita belajar networking, kita akan bermain dengan IP address, baik IP versi 4 maupun IP versi 6. IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal, tapi yang dasarnya adalah bilangan biner, makanya kita perlu bilangan konversi dari bilangan biner ke desimal. Nah, nanti ketika kita belajar tentang IP versi 6, itu base-nya adalah heksadesimal. Jadi kita perlu belajar konversi dari ketiga jenis bilangan ini, yaitu desimal, kemudian biner, dan juga heksadesimal. Oke, mari kita mulai ya. Jadi sebetulnya ini materi yang sangat sederhana, basic sekali. Kita akan coba memberikan contoh. Jadi untuk pengenalan dulu, kita kenal bahwa bilangan yang sehari-hari kita kenal adalah bilangan desimal. Desimal itu kita kenal dari angka 0 sampai 10 sampai 9. Jadi ada 10 angka desimal. Sedangkan biner itu hanya 0 dan 1. Ini adalah angka yang dikenal oleh komputer. Ya. Kemudian heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 0 sampai 9. Kemudian ada A, B, C, D, E, dan F. Ya. Nah, A ini adalah 10, B ini nilainya adalah 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini kalau kita tulis di sini adalah ini desimal, ini adalah biner, kemudian ini adalah heksadesimal. Nah, format penulisannya biasanya seperti ini. Kalau desimal kita seperti angka yang sehari-hari kita lihat, jadi biasanya tidak ada penulisan khusus. Namun karena kita membicarakan soal konversi, kita biasakan seperti ini. Jadi kita misalnya punya angka 312 desimal, kita tulis angka 10 di bawahnya, kecil. Jadi ini adalah 312 desimal. Misalnya saya punya angka biner, 11011101. Ya. Nah, untuk menandai bahwa dia adalah bilangan desimal, untuk menandai bahwa ini adalah bilangan biner, kita gunakan notasi 2 di bawahnya. Ya. Sedangkan untuk heksadesimal kita tulis 16 di bawahnya. Jadi misalnya saya punya angka 7B, nah 16. Ini berarti menunjukkan dia heksadesimal. Oke. Nah, itu adalah untuk refreshing bagaimana cara kita menuliskan bilangan desimal, biner maupun heksadesimal. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana konversinya ya. Jadi materi ini adalah pengantar untuk IP address. IP address itu bilangannya dari nanti kalau penjelasan IP address akan saya ulangin lagi mengenai IP address. Kalau IP address itu bilangannya digunakan dari 0 sampai 255 ya. Tapi kita basic, kita akan menggunakan angka random dulu. Jadi misalnya saya punya angka 181 desimal ya. Kita perlu rubah dia ini jadi bilangan biner. Nah, bagaimana caranya? Saya akan ajarkan cara yang basic dulu supaya kita ngerti bagaimana caranya. Ini mungkin zaman SD atau SMP, teman-teman belajar mengenai awal desimal to biner to binary, itu pakai metode ini ya. Jadi 181 kita bagi dengan 2 ya. 181 dibagi 2 itu kita dapat 90 ya. 90 dikali 2 kan 180. Kemudian kita punya sisa 1 di sini
Oke. 90 ini kemudian kita bagi 2 lagi nih. Oke. Kita dapat 45 ya. 45 kalau kita bagi 2 dapatnya 90, pas kan? Berarti sisanya 0. Kemudian 45 ini kita bagi 2 lagi nih. Kita dapat 22. 22 dikali 2 dapatnya 44. Berarti kita masih ada sisa 1. Oke. Kemudian 22 ini kita bagi 2 lagi, dapat 11. 11 kali 2, 22, sisanya 0. Kita bagi 2 lagi, dapat 5. 5 dikali 2, 10. Berarti untuk menjadi 11, sisa 1. Kurang 1 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi, kita dapat 2. 2 kali 2, 4. Berarti ini 1. Kemudian kita bagi 2 lagi, 2 dibagi 2, 1. Sisanya adalah 0. Kemudian ketika kita menuliskan rotasinya, itu dari bawah ke atas. Jadi bilangan 181, kalau kita tuliskan menjadi bentuk biner, akan jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Ya. Jadi itu adalah cara konversi dari desimal menjadi binary. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana dari desimal ke binary. Nah, sekarang kita balik nih, bagaimana mengubah dari biner menjadi desimal. Oke. Nah, caranya itu adalah dengan mengalihkan 2 pangkat. Jadi misalnya saya punya angka 10 11 0 1 1 1. Ya, kenapa saya ambil 8? Karena IP yang kita gunakan itu kebanyakan IP versi 4 itu 8 bit. Jadi saya masih ambil contoh sekitar 8 bit. Oke, ini bilangan binary. Kemudian kita mau rubah dia menjadi desimal. Oke, gimana caranya? Ini kita kali dengan 2 pangkat ya. Jadi ini dikali 2 pangkat, ini kali 2 pangkat, dikali 2 pangkat, ini kali 2 pangkat, ini yang ini juga dikali 2 pangkat, ini dikali 2 pangkat, ini kali 2 pangkat, ini dikali 2 pangkat. Nah, pangkatnya bagaimana? Pangkatnya kita mulai dari 0 kali 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Oke. Nah, kita kalikan nanti dengan angka di atasnya nih. Jadi kalau 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Kemudian dikalikan 1 nih. Dikali 1. Oke. Kemudian kalau 2 pangkat 1 itu 2 hasilnya dikali 1. Oke. Kemudian ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kita kali dengan 1. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8. Kita kali dengan 0. Oke. Kemudian berikutnya setelah 2 pangkat 3, sekarang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Ya. 16 dikali 1. Kemudian berikutnya 2 pangkat 5 itu 32 dikali 1. Berikutnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 dikali 0. Oke. Kemudian dari sini kita akan lihat 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 dikali dengan 1. Oke. Nah, jadi ini kemudian kita hitung lagi sama dengan ini menjadi 1 kali 1 1, 2 kali 1 itu 2, 4 kali 1 itu 4, 8 kali 0 itu 0, 16 kali 1 itu 16, 32 dikali 1 itu 32, 64 kali 0 itu 0, 128 kali 1 itu adalah 128. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Nanti Anda jumlahkan 192 tambah ini 192 ditambah 20, 200, 212, 213, 215 ya. Oke, jadi kalau kita jumlahkan ini 215.
Ya, kemudian kita hitung di sini, berarti secara desimal dari angka 101101111 itu adalah 215 desimal. Nah, begitulah cara untuk konversi dari binary ke desimal. Setelah ini kita akan belajar cara cepat untuk melakukan konversinya. Nah, jadi setelah kita hitung seperti ini, kita jumlahkan angkanya ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ini tambah ini 160, tambah ini itu 20, 160 tambah 20, 180 ditambah 3, jadi 183. Sehingga bilangan ini 101101111 biner, kalau kita rubah menjadi desimal adalah 183 desimal. Oke. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai konversi dari biner desimal ke biner dengan cara cepat. Oke, cara cepat itu apa? Kalau kita bicarakan soal IP address itu cuma bicara tentang 8 bit, jadi kita bisa gunakan tabel ini. Oke, jadi tabel ini saya akan gunakan untuk menghitung konversi dengan cara yang cepat. Oke, ini saya akan hapus. Jadi tabel yang kita gunakan itu sebetulnya teman-teman nggak usah hafalin, dihitung saja. Jadi kita modalnya adalah ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kalau Anda teman-teman mau melanjutkan boleh nih 2 pangkat 8 dan seterusnya. Tapi sementara ini kita main 8 bit 0 sampai 7. Ya. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, ini 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Oke, ini sebenarnya 128. Oke, jadi kita akan bermain-main dengan angka-angka seperti ini. Gimana caranya? Oke. Misalnya saya punya angka 176 desimal. Kita mau rubah menjadi bilangan biner. Bagaimana caranya? Kita lihat nih. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama kita lihat 176. Apakah 176 itu lebih besar dari 128? Tentu jawabannya iya. Kalau iya, itu kita isi 1 di sini. Oke. Kemudian ada coret-coret 176 kita kurangi dengan 128. Ya. Ini 16, berarti 8, 6 kurangi 2, 4. Oke, berarti sisa 48. Apakah 48 ini lebih besar dari 64? Jawabannya tidak. Kalau tidak berarti 0. Oke. Kalau 0 kita kurangi dengan apakah 48 lebih besar dari 32? Iya, kalau iya berarti 1. Kita kurangi 32. 6, ini 16 ya. Oh, pas sekali. Apakah 16 itu lebih besar atau sama dengan 16? Iya. Kalau iya, 1. 16. Bisa 0 kan? Kalau 0 berarti kita 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalnya saya punya angka 194. Oke. Apakah 194 lebih besar dari 128? Ya, berarti jawabannya 1. Ya, 194 dikurangin 128. Dikurangin berapa nih hasilnya? 66. Ya, 66. Apakah 66 itu lebih besar dari 64? Iya, kalau iya berarti 1. Kita kurangi 64. 66 kurang 64 itu 2. Ya. Jadi 2. Kita cari dari tabel kita ini. Oh, 2 itu kelihatan banget nih sini. Berarti sisanya adalah 0. Oke. Coba kita percepat lagi. Misalnya saya punya angka 202 ya. Oke. Nah, apakah lebih besar dari 128? Ya. Ya, 128. Dikurangin, ini sisanya adalah
12 kurang ini 4 ya, terus 19 kurang 12 74 ya, 74. Apakah 74 itu lebih besar dari 64? Ya, berarti 1 kurang 64. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka kecil, kita bisa lihat di sini 10 itu berapa? Dari tabel sini kira-kira, oh 8 tambah 2 nih, 8 tambah 2 kan 10, gampang kan penjumlahan itu. Nah, 1 berarti ini 1, sisanya 0. Oke, saya kasih satu contoh yang lebih cepat ya. Misalnya saya punya ada ratusan, ada 200-an, kita angka yang kecil 80 misalnya, 80 ya, ini gampang sekali nih, kita lihat sudah pasti 80 lebih kecil dari 128, berarti ini sudah pasti 0, berarti berikutnya 64, saya kurang 64, ini kurang 16. Oh, ini terlalu simpel ya soalnya ya. Jadi 64 tambah 16 nih, 16 0 0 0 0 gitu. Saya satu contoh lagi yang mungkin agak susah, 99 gitu ya, 99 gampang juga sebetulnya. 64 ya, 64 kalau saya tambah 32 96, saya tambah 32 ya, 64 tambah 32 itu 96, betul. Ini berarti ini udah 96, kita mau 99 kurang 3 itu 2 tambah 1 ya. Jadi ini konversinya, kalau pokoknya dikurang-kurangin aja sampai kita bisa melihat angkanya itu yang kecil yang kita bisa tambahkan dengan cepat. Oke. Nah, ini konversi desimal to binary. Berikutnya adalah konversi biner to desimal. Gampang juga, kita pakai tabel yang sama, misalnya 110 110 110 ya, kita tinggal tambahkan saja. Ini berarti 128 ditambah 64 ya, itu 192 itu ada yang bisa, oke, 192 saya tambah 8 dulu ya, ini sudah saya hitung, berarti 192 tambah 8 itu 200 tambah 16 tambah 2 218, jadi ini 218. Oke, satu contoh lagi, misalnya 1 0 1 0 1 0 1 0. Berapa dia? 128 ditambah 32 ya, 160 ditambah 8 berarti 168 ditambah 2 170, jadi 170 10. Oke. Nah, nanti dengan demikian ini adalah cara cepat untuk mencari konversi dari biner menjadi desimal atau desimal menjadi biner. Oke. Ya, nanti berikutnya kita akan melihat bagaimana konversi ke heksadesimal, to binary ataupun ke heksadesimal ke biner maupun ke desimal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk heksadesimalnya kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Never mind. Oh,